Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan dan melimpahkan nikmat kepada kita, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang telah diridhoinya ini. Tak lupa pula, kita panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan kita, Baginda Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga dan sahabatnya. Karena atas berkatnya lah kita dapat sampai dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Pentingnya Pendidikan untuk Anak pada Generasi Milenial. Pendidikan merupakan salah satu komponen penting bagi manusia. Melalui pendidikan, kita dapat mencerdaskan kehidupan bangsa, meminimalkan tingkat kebodohan yang ada, serta menggapai cita-cita. Pendidikan tidak hanya dapat kita peroleh melalui bangku sekolah, pendidikan dapat kita peroleh melalui kegiatan kita sehari-hari di rumah dan di lingkungan masyarakat. Bahkan, pendidikan merupakan salah satu kewajiban bagi manusia di dalam agama Islam. Sebagaimana sudah dijelaskan dalam hadis yang diriwayahkan oleh Muslim, yaitu nomor 2699 yang berbunyi, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Yang artinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah permudahkan jalan baginya menuju surga. Dari paparan hadis tersebut, sudah dijelaskan dengan sangat-sangat jelas bahwa orang-orang yang rajin menuntut ilmu, maka akan mudah baginya untuk masuk surga. Pertanyaannya, siapa di sini yang mau masuk surga? Tentu saja kita semua, umat muslim dan muslimat yang ada di seluruh dunia. Maka dari itu, mulai dari sekarang, mari kita perbanyak amal-amal ibadah, serta rajin-rajinlah dalam menuntut ilmu. Hadirin rahimakumullah, pendidikan tidak hanya dimulai ketika kita masuk TK maupun sekolah dasar. Pendidikan sudah dimulai ketika kita masih berada di dalam kandungan ibu. Maka dari itu, orang tualah yang memegang peranan penting dalam pendidikan anak. Hal ini juga sudah dilakukan penelitiannya oleh Mukti Ali Jarbi, SHG MH, yang berjudul tentang tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak yang dipublikasikan dalam jurnal Pedais tahun 2021, volume 3, nomor 2, yang berisikan tentang bahwa pendidikan anak dimulai dari pendidikan orang tua di rumah. Dan orang tua memiliki tanggung jawab terhadap masa depan anak-anaknya. Orang tua juga harus mampu menanamkan pendidikan dasar seperti pendidikan moral, sosial, dan agama. Dan orang tua merupakan pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya. Dan sekolah hanyalah sebagai wadah dalam membantu anak berproses dalam pendidikan. Ketika anak sudah mulai memasuki usia 7 tahun, orang tua dapat mendidik anak melalui kegiatan pembiasaan. Kegiatan pembiasaan ini yaitu berupa kegiatan kita sehari-hari di rumah. Contohnya, ketika anak sudah bangun tidur, maka biasakan anak untuk membersihkan tempat tidur, mandi, menggosok gigi, membaca doa sebelum makan dan sesudah makan, dan masih ada lagi kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, melalui pembiasaan ini, insya Allah akan terus diterapkan anak sampai ia dewasa kelak. Kemudian, pada saat anak memasuki usia 12 tahun, di mana anak sudah mulai susah untuk diatur, maka orang tua dapat mendidik anak melalui tindakan. Tindakan ini contohnya seperti ketika anak sudah tidak mau lagi melakukan kegiatan pembiasaan,
seperti makan sudah tidak mau lagi berdoa, maka orang tua dapat memberikan tindakan berupa teguran. Sedangkan ketika anak sudah mulai membiasakan melakukan pembiasaan tanpa adanya suruhan dari orang tua, maka orang tua dapat memberikan hadiah kepada anak sehingga anak akan lebih termotivasi lagi untuk melakukan pembiasaan-pembiasaan tersebut. Hadirin rahimakumullah, anak merupakan salah satu amanah yang langsung diturunkan oleh Subhanahu wa Ta'ala kepada orang tua, sehingga orang tua harus mampu menjaga, mengajarkan, serta mendidik anak. Hal ini juga sudah dijelaskan dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Shadaqallahul azim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang keras dan kasar, yang tidak pernah durhaka kepada Allah atas apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dari Quran tersebut, sudah kita ketahui bahwa memelihara keluarga merupakan suatu proses pendidikan di dalam keluarga, terutama anak. Orang tua harus mampu mengajarkan anak-anaknya melalui kegiatan pembiasaan dan pemberian contoh yang dapat langsung ditiru oleh anak-anaknya. Contoh-contoh tersebut dapat berupa ketika azan maghrib, ajaklah anak untuk sholat berjamaah. Ketika sudah sholat berjamaah, ajaklah anak untuk mengaji bersama-sama. Jangan hanya sekedar kata-kata manis saja. Contohnya, anakku, ayo pergi mengaji, tetapi bapaknya sibuk bermain judi. Anakku, kalau berbicara kepada orang tua harus sopan, sedangkan ibunya sibuk menggibahi anak orang yang bukan-bukan. Contoh yang lain, anakku, ayo giat belajar supaya dapat juara, sedangkan kedua orang tuanya sibuk menonton sinetron Ikatan Cinta. Astagfirullahaladzim. Maka dari itu, sebagai orang tua, ajarkan, berikan contoh anak, contoh yang dapat ditiru langsung oleh anak-anaknya. Jangan hanya sekedar kata saja, karena anak akan meniru apa yang dilakukan kedua orang tuanya. Jika orang tua menginginkan anak-anak yang soleh, maka ajarkan anak dan berikan anak contoh seperti sholat berjamaah bersama, mengaji bersama, menghafal surat-surat pendek yang ada di dalam Al-Quran, berpuasa, dan masih banyak lagi. Jika orang tua menginginkan anak yang sopan, maka berikan contoh kepada anak bagaimana sih berbicara yang sopan kepada sesama anggota keluarga maupun kepada orang lain. Jika orang tua menginginkan anak yang pintar, maka dalam anak belajar, temani anak. Jangan membiarkan anak belajar sendirian. Apalagi di zaman sekarang,
Banyak orang tua yang membiarkan anak belajar sendirian dan hanya memberikan anak sebuah HP tanpa adanya pengawasan langsung dari orang tua. Apalagi di zaman sekarang, di mana perkembangan teknologi dan informasi yang berkembang dengan sangat cepat, di mana memudahkan anak untuk mengetahui apa yang seharusnya belum mereka ketahui. Orang tua bahkan tidak tahu apa yang sedang dikerjakan anak-anaknya di dalam HP. Padahal anaknya sendiri sibuk bermain game seperti game Mobile Legends, Free Fire, Stumble Guys, menonton TikTok, dan membeli baju maupun alat-alat yang tidak penting di Shopee. Nah, ketika orang tua mengajak anak untuk belajar, maka anak akan mengeluarkan sebuah jurus seperti bermalas-malasan, merasa pegal, ngantuk, lapar, dan masih banyak yang lainnya. Sedangkan beda ketika mereka sedang bermain HP. Mereka lebih bersemangat, tidak merasa lapar, tidak merasa capek, bahkan tidak merasa ngantuk. Hadirin rahimakumullah, maka dari itu, mulai dari sekarang, mari kita awasi, kita ajarkan, serta kita didik anak-anak kita. Karena orang tua memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap anak-anaknya. Kita sebagai orang tua jangan hanya menyerahkan anak kepada lembaga sekolah saja, karena lembaga sekolah hanya mendidik, memperhalus, serta memperbaiki ajaran-ajaran yang telah diberikan orang tua kepada anaknya di rumah. Lembaga sekolah juga berada di bawah lingkungan keluarga dalam pendidikan anak, sehingga orang tualah di sini yang memiliki peranan yang sangat penting terhadap pendidikan anak. Maka dari itu, mari kita jaga anak-anak kita dan kita perbaiki tingkah lakunya mulai dari sekarang. Ajaklah mereka dalam melakukan pembiasaan-pembiasaan positif serta perbaikilah akhlak mereka mulai dari sekarang. Hadirin rahimakumullah, demikian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Karena yang sempurna hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah dan dosa. Akhir kalam, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.